Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. 9 pegunungan yang terhubung menjadi sedikit gaduh setelah Li Qiye tinggal di sana. Biasanya, hanya sedikit orang yang datang untuk mencari Dao, hanya 1 atau 2 kali dalam sehari. Namun, semakin banyak petani, terutama kaum muda, yang memasuki pegunungan dalam beberapa hari terakhir. Warna danau akan segera berubah. Pria Parubaya yang bertanggung jawab atas pendaftaran permohonan. Saudara Baihe, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Banyak orang melihat teman lama mereka dan segera bertanya. Beberapa orang asing memulai dengan menyebutkan sekte dan nama mereka sebagai perkenalan, persahabatan segera menyusul. Meski banyak sekte yang mengalami konflik, sebagian besar masih menganggap dirinya sebagai bagian dari 9 rahasia secara keseluruhan. Mereka adalah bagian dari keluarga yang sama, sampai batas tertentu. Jadi, ketika tidak ada konflik langsung atau perebutan keuntungan, mereka tetap bersahabat satu sama lain. 9 danau sedang berubah. Apakah Anda di sini untuk menguji keberuntungan Anda, Saudara Baihe? Percakapan terjadi di antara teman-teman lama. Pemuda bernama Baihe konsolasi, Saudara Wu, kamu menganggapku terlalu tinggi. Mendapatkan keberuntungan di sini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, apalagi kejadiannya jarang terjadi. Bahkan jika hal itu terjadi, itu bukan giliranku. Terlalu banyak orang jenius di sini, seperti Putri Bingci dan Perikam Lotus. Apakah informasi ini dapat dipercaya, Saudara Baihe? Pemuda dengan nama belakang Wu terkejut. Baihe menjawab, sangat. Saya akan jujur kepada Anda, Saudara Wu, bukan hanya mereka berdua tetapi bahkan Sabre Sein dan Kaisar Sejati akan datang secara pribadi. Apa? Waterwatch Sabre Sein dan 8 formasi Kaisar Sejati juga. Saudara Wu merasa gentar. Memang benar keduanya. Saya yakin 5 pahlawan semuanya akan datang, dan beberapa orang dari perang dinasti Sein juga. Baihe dengan sungguh-sungguh mengungkapkan, bukankah mereka terjebak dalam kebuntuan di Skyward City? Saya mendengar legiun itu sedang berkemah di sana sekarang, jadi bagaimana mereka bisa datang? Sama dengan 8 formasi Kaisar Sejati, saya pikir dia memimpin situasi di sana. Sumber Anda terlambat. Baihe berkata, legiun sedang bersiap untuk pergi sekarang. Kesepakatan sementara telah tercapai antara negara-negara besar. Seorang raja baru telah dipilih. Wu terkejut, siapa yang akan bertanggung jawab atas 9 sistem sekarang? Sejak keruntuhan dinasti Sein perang dan turunnya tahtanya Li Qiye, banyak sekte memperebutkan tahta dan otoritas yang menyertainya. Tidak ada seorang pun untuk saat ini. Baihe menggelengkan kepalanya, silsilah telah sepakat untuk menyimpan masalah itu untuk saat ini. Pada saat yang sama, Perang Sein sedang mengkonsolidasikan kekuatannya sekali lagi, ada rumor tentang kembalinya Kabinet Suci. Seekor kelabang mati tapi tidak pernah jatuh. Wu mengharuskan, cukup mengejutkan bahwa dinasti ini dapat bangkit kembali. Itulah mengapa perjalanan ke 9 pegunungan terhubung ini sangat penting. Baihe berbunyi, keberuntungan di sini mungkin mempengaruhi iklim politik. Bukankah itu berlebihan? Ini bukan pertama kalinya danau berubah warna dan kejadian sebelumnya tidak menghasilkan hasil. Kedengarannya sulit dipercaya. Sama sekali tidak. Baihe tidak setuju, kesampingkan masalah danau, iklim politik saat ini berbeda dengan masa lalu. Lucidity King sangat memahami pemerintahannya, jadi tidak peduli siapa yang mendapatkan sesuatu dari danau, mereka tidak akan bisa melakukan apapun di dekatnya. Tapi sekarang, keseimbangannya tergantung pada seutas benang. Percikan konflik kecil saja bisa memicu perang besar, jadi menurut Anda peristiwa ini bisa menjadi hal yang signifikan. Wu menenangkan diri dan berkata, itu benar, situasinya sangat sulit saat ini. Hanya satu percikan yang bisa mengubah segalanya. Jika sesuatu yang menakjubkan muncul dari 9 danau, maka semua orang akan ditarik ke dalamnya, mengakibatkan pertempuran berdarah. Dia bergidik setelah memikirkan hal ini. Di masa lalu, orang-orang hanya bersaing untuk mendapatkan harta atau kekayaan di danau, tidak mempertimbangkan pengaruh dan kekuasaan karena Lucidity King tidak terpengaruh. Saat ini, kekacauan sistem merasuki dan sekte punya agenda lain ketika datang ke tempat ini.
Masuknya orang tidak melambat sehingga pegunungan menjadi ramai dengan gangguan dan kegembiraan. Biarkan aku menceritakan sesuatu yang mengejutkan. Seorang tetangga memberitahu temannya dengan nada misterius. Apa, bertingkah misterius sekarang, kata teman itu. Kultivator ini menarik temannya ke sudut dan melihat sekeliling sebelum berbisik, saya menemukan sesuatu yang menggemparkan. Apa itu? Temannya memperhatikan ekspresi serius rekannya. Jangan beritahu orang lain, oke. Saya mengetahui bahwa raja baru tinggal di sini, di 9 pegunungan yang terhubung. Benar-benar, temannya tersentak ke belakang dan berteriak. Set, kultivator itu segera menariknya kembali dan menekan satu jari ke bibirnya, menyuruhnya diam. Teman ini membutuhkan waktu beberapa saat sebelum menjadi tenang, menatap ke arah yang tidak percaya. Dia akhirnya menarik napas dalam-dalam dan berkata, apakah kamu hanya berspekulasi? Mengapa raja baru ada di sini? Saya yakin sangat. Saat pendaftaran, saya tidak sengaja melihat nama raja baru di gulungan itu tidak mungkin palsu. Kultivator itu buru-buru berkata, mustahil. Begitu banyak orang yang mencoba memasang dan gagal, jadi mengapa dia lari ke sini? Itu pasti palsu. Temannya tetap skeptis. Tidak ada yang tahu siapa yang menyelamatkan raja setelah jatuhnya kota Swiwerap. Banyak yang dicoba, segala macam rumor keluar tetapi tidak ada yang konkret. Jadi sekarang, kehadirannya di sini tentu saja mengejutkan. Jika orang-orang mengetahuinya, kekuatan besar pasti akan mengirim pasukan mereka ke sini. Berpura-pura menjadi raja bukanlah lelucon, itu adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Kultivator itu berbisik, siapa yang berani melakukan itu? Mereka akan kehilangan akal jika menyeret teman dan keluarga mereka ke bawah juga. Temannya setuju. Dunia juga menginginkan rajanya mati sekarang, jadi siapa yang akan mengambil risiko itu kecuali mereka ingin bunuh diri? Kotoran. Kalau begitu, tempat ini tidak aman. Temannya bergidik, akankah tentara datang ketika negara-negara besar mengetahuinya? Tempat ini akan berubah menjadi medan perang dan kita akan terjebak oleh api perang, bagaimana kita bisa bertahan? Itu tidak akan terjadi. Jangan lupa bahwa ini adalah 9 pegunungan yang terhubung, tidak ada yang akan menimbulkan masalah. Hal ini selalu terjadi. Sepertinya Lucidity King tidak pernah peduli pada siapapun, tapi dia tidak berani melakukan tindakan sombong yang sama di tempat ini. Hal ini tidak dapat diduga. Mengirim pasukan ke sini dan memulai pertempuran adalah tindakan yang sangat tidak bijaksana, karena konsekuensinya. Kultivator itu beralasan. Kamu benar. Temannya menggosok telapak tangan dan menjadi bersemangat. Hehe, kenapa kita tidak melihat raja yang baru? Kenapa? Dia hanya sampah. Kultivator itu tidak tertarik. Sepotong sampah, tapi tetap seorang raja. Jika kita menculiknya dan membawa kembali ke sekte kita, itu akan menjadi kontribusi yang besar, mungkin kita akan menjadi kaya darinya. Kamu gila. Kultivator itu menamparkan kepala orang itu sekarang adalah sarang lebah. Berantakan di sini hanya akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Satu langkah salah maka bencana akan datang. Bagaimana kamu bisa mendapatkan ketidakseimbangan ketika kamu mati? Kurasa kita harus menonton dan menyerah pada kesempatan bagus ini. Temannya menyerah. Dia sadar akan kemampuannya sendiri dan tidak ingin mengambil risiko. Meskipun para penggarap datangan ke 9 pegunungan yang terhubung, Gunung Great Desolate di selatan tetap damai, tidak ada seorang pun yang datang untuk tinggal di daerah ini atau mengganggu Li Qiye. Itu benar-benar terpencil, jauh dari pusat kota. Tempat itu juga tidak cocok untuk menetap karena tidak ada orang yang ingin diserang oleh energi mematikan ini setiap hari. Itu mirip dengan penderitaan tanpa mengambil manfaat darinya. Hanya seorang masokis sejati yang bisa menikmati hal seperti ini. Meskipun demikian, pegunungan tersebut terbentang hingga puluhan ribu juta. Masuknya 100.000 murid masih banyak perubahan, tempat itu masih tampak sepi dan kosong seperti sebelumnya. Tentu saja, Li Qiye senang bisa sendirian. Sayangnya, pada pagi hari ini, seseorang sedang berdiri di luar istananya. Berderak, Li Qiye bangun pagi-pagi untuk bermeditasi dengan energi pembunuh. Dia membuka pintu dan melihat seorang gadis. Dia telah menunggu dengan sabar, sepertinya sudah lama sekali. Hanya dengan melihatnya saja sudah bisa mencerahkan mata. Alisnya yang tegas, matanya seperti bintang pagi, bulu matanya yang lentik dan animasi,
wajahnya yang lembut tampak seperti sebuah karya seni dengan proporsi yang sempurna, entah hidungnya yang lurus dan tinggi, bibir merahnya yang montok, atau pipinya yang giok. Orang tidak akan pernah bosan memandangnya. Wajahnya memiliki sedikit kepolosan tidak seperti sosoknya yang tinggi, puncak yang sombong dan pantat bulat yang tidak bisa disembunyikan di balik gaunnya. Ini membuatnya tampak dewasa seperti stroberi yang matang, siapapun akan mau menggigitnya. Sayangnya bagi sebagian orang, wajah polos dan malaikatnya menyegarkan, menghapus semua godaan dan nafsu. Rambut hitamnya yang menutupi bahunya berkibar tertiup angin dengan cahaya berpura-pura, membuatnya tampak melampaui batas. Dia menyerupai sepotong batu giok jauh di dalam lembah, hijau dan murni dengan air yang tampak menetes dan meresap ke dalam jiwa para penonton. Orang-orang tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Dia terlihat sangat tegang, menyentuh lengan bajunya dengan kepala menunduk sambil menunggu dengan sabar. Dia langsung mendongak saat Li Qiye keluar, tampak lengah dan mundur beberapa langkah. Dia sedikit membuka mulutnya tetapi tidak ada kata yang keluar. Li Qiye bersandar di pintu dengan tangan bersilang di depan. Dengan senyuman di wajahnya, dia bertanya, "Nona, siapa yang kamu cari?" Gadis itu memperhatikan sebelum dengan cepat mencuri pandang ke dalam ruangan hanya untuk menemukan bahwa tidak ada orang lain di sana. "Apakah kamu raja baru?" "Tidak, maksud saya, apakah Anda yang mulia?" Gadis itu bertanya sambil gugup dengan tangannya. Li Qiye tersenyum, "Saya yakin hanya saya yang memiliki peran tersebut dalam 9 rahasia. Tentu saja, sampai raja baru naik tahta. Namun, saya lebih suka memanggil Li Qiye saja." "Ah, kalau begitu aku menemukan orang yang tepat." Dia menghela nafas lega. Dia memandangnya dari atas ke bawah seperti biasanya, tidak menunjukkan pengekangan apapun hanya karena dia seorang wanita, sepertinya ingin mengetahui semuanya. Gadis itu menjadi tegang dan mundur beberapa langkah, mengingat reputasi buruknya. Dia merasa seperti sedang ditatap oleh serigala. Merasa menyesal telah datang ke sini. Meski begitu, memikirkan takdirnya membuatnya menarik napas dalam-dalam untuk mengumpulkan lebih banyak keberanian. "Mengapa kamu mencariku?" Dia menarik dan tersenyum. "Namaku, Liu Chuqing." Gadis itu berkata pelan, tidak berani bertatap muka. Li Qiye menggelengkan kepalanya, "Tidak tahu. Tapi tidak apa-apa, aku sangat mudah diajak bicara, terutama jika kamu adalah gadis yang cantik. Aku sangat ingin mengajakmu tentang hal-hal biasa, bahkan mungkin percintaan." Suasana hati gadis itu berubah-ubah antara ketegangan dan keberanian. Dia akhirnya mengambil satu langkah ke depan untuk menatap lurus ke matanya. Hal ini tidak berlangsung lama. Hanya beberapa detik kemudian dan dia menundukkan kepalanya lagi, telinganya terasa panas. Dia tampak sabar dan berdiri di sana menunggu sambil tersenyum, merawat. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan nada serius, "Saya adalah putri Paviliun Waterfront, di sini untuk memenuhi janji." Suaranya menghilang menjelang akhir. "Oh, aku ingat sekarang." Li Qiye menepuk keningnya dan berkata, "Kaulah gadis itu, putri emas Waterfront dengan garis keturunan paling berharga. Kakek tuamu pernah menyebutmu sebelumnya." "Ya." Gadis itu masih tegang berpasangan dengan Li Qiye, menggerakkan kepalanya ke atas dan ke bawah seperti anak ayam kecil yang mematuk biji-bijian. "Apakah ini di sini untuk pernikahan?" Dia menjadi geli. Dulu ketika Lucidi Tiking memaksakan masalah ini, leluhur tertinggi Paviliun Waterfront berjanji untuk menikahkan keturunan paling mulia mereka dengan putra mahkota. Dia adalah Liu Chuqing. Li Qiye tidak mengingatnya karena dia tidak peduli sama sekali tentang masalah ini. "Ya," dia mengangguk dan mencuri pandang lagi, mengalir deras ke kepalanya darah. Bagaimanapun juga, pria ini akan menjadi suaminya, pendamping seumur hidupnya. Dia terus memainkan lengan bajunya, merasa sangat malu. "Saya cukup terkejut bahwa sekte Anda menepati janjinya, sungguh menarik." Mata Li Qiye menjadi dalam. Meskipun dia memiliki perjanjian pernikahan berkat Lucidi Tiking, perjanjian itu tidak berguna lagi setelah jatuhnya pemerintahannya, tidak berbeda dengan kertas-kertas lainnya. Pihak-pihak yang terlibat tidak perlu terlalu melaksanakannya. Dalam pikiran sekte, mengingkari memiliki konsekuensi yang kecil karena raja yang jatuh seperti Li Qiye tidak bisa melakukan apapun terhadap mereka. Yang pertama melakukannya adalah klan Binci. Satu-satunya masalah adalah nenek moyang tertinggi mereka telah membuat janji. Sebagai salah satu Eternals terkuat,
menepati kata-katanya sangatlah penting, jika tidak dia bisa dikritik di kemudian hari. Oleh karena itu, ketua klan Bingci memutuskan untuk menukar Bingci Yingjian dengan Bingci Hanyu. 4 kekuatan lainnya berada dalam situasi yang sama. Sama halnya dengan Dewa Angin, dia juga tidak dalam posisi untuk menolak pernikahan ini. Namun, gadis-gadis itu tidak memiliki batasan yang sama. Kehidupan mereka sangat dipengaruhi oleh hal ini. Ditambah lagi, mereka tidak ingin menikah dengan Raja Busuk mengingat reputasinya yang buruk. Itu sebabnya Splendorous Saintes mencoba melakukan sesuatu yang lain. Saat ini, Putri Waterfront benar-benar datang untuk menghadirkan pilihan yang cukup mengejutkan. Paviliun kami menepati janji kami. Dia menatap lurus ke arah Li Qiye dan menjawab, mengumpulkan keberanian entah dari mana. Faktanya, mayoritas leluhur di sana menentang pernikahan ini, begitu pula dengan ketua sekte. Mereka memiliki keyakinan yang sama, seperti banyak orang lain, bahwa raja baru telah kehilangan kerajaannya, hanya seekor anjing tanpa majikan. Sudah merupakan berkah dari atas bahwa dia masih hidup. Pria seperti itu masih ingin menikahi putri mereka. Benar-benar konyol. Liu Chuqing lah yang ingin melakukan hal itu. Dia tidak ingin nenek moyangnya mengingkari janji, begitu juga dengan reputasi sekte tersebut. Ini adalah peristiwa penting bagi sekte mereka, peristiwa yang menentukan nasibnya, dan tentunya bukan lelucon. Janji dengan keluarga kerajaan harus ditepati. Apalagi seluruh dunia sudah mengetahui pernikahan ini. Pada saat itu, dia telah menjadi wanita raja yang baru karena itulah takdirnya. Dia tahu bahwa dia harus menikah dengannya dan tidak berpikir untuk berubah, lebih memilih untuk menerima dan beradaptasi. Dan kamu, dia terkekeh sebagai tanggapan. Dia terus menegaskan dengan tegas, orang harus menepati janjinya. Karena perjanjian pernikahan ada, saya akan memenuhi kewajiban saya. Ingat, bukan kamu yang memutuskannya. Li Qiye mengusap dagunya. Dia dengan lembut mengangguk, saya sadar, tetapi paviliun merawat saya dan para leluhur telah berusaha keras juga. Saya harus berkontribusi apapun yang saya bisa. Jika nenek moyang yang agung menyetujuinya, saya tidak akan menjadikan dia penipu. Bagus, saat ini tidak banyak orang yang menepati janjinya, terutama terhadap seseorang yang mereka anggap di bawah. Li Qiye mengulurkan tangan dan memuji. Dia mengendur dan berhenti berbicara setelah menyampaikan pesannya. Sebenarnya hanya sedikit anggota Waterfront yang mendukungnya karena itu bukan pasangan yang cocok. Bakat sekte mereka akan terbuang sia-sia di tumpukan kotoran ini. Sayangnya, Chuqing masih menyimpulkan keluar setelah mengambil keputusan, tidak ingin sekte tersebut menghentikan. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Li Qiye bertanya. Dia meliriknya sekilas sebelum merasa malu dengan penjelasannya sendiri, jika kamu mengawini seekor ayam, ikutilah ayam itu, jika kamu menikah dengan seekor anjing, ikutilah anjing itu. Pepatah umum hampir tidak terdengar menjelang akhir tahun. Dia merasakan seluruh wajahnya menjadi panas. Baiklah, aku menyukai gadis baik sepertimu. Masuklah. Dia mengangguk setuju. Jantung gadis itu berdetak kencang karena gugup. Namun demikian, dia mengira ini hanyalah permulaan dan menyemangati dirinya sendiri. Li Qiye sudah masuk. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti ke aula batu. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu setelahnya. Aula gunung dan batu ini besar, tetapi hanya ada 2 orang di sekitarnya. Dia juga pernah mendengar tentang pesta pora yang terkenal itu, seperti orang lain di dunia. Apa yang akan dia lakukan jika dia ingin melakukan sesuatu yang tidak sopan di tempat yang ditinggalkan ini? Dia berpikir untuk mundur. Seorang gadis lugu belum mengalami hal-hal tertentu, dan ini membuatnya takut. Namun keduanya telah terikat akad nikah sehingga statusnya sebagai suami istri sudah ditentukan. Bahkan jika dia melakukan sesuatu padanya, paling tidak, itu wajar dan harus tetap terjadi. Meski merasa tidak nyaman karena takut, dia tetap tidak mau menyerah. Dia akhirnya menarik napas dalam-dalam dan mengikuti tepat di belakangnya, ingin membiasakan diri dengan hal ini selain mengubah sifatnya. Li Qiye duduk di kursi utama dan tersenyum, jika kamu ingin menjadi istriku, kamu harus belajar bagaimana melayaniku. Aku akan memberikan kesempatan sekarang, cuci mukaku. Gadis itu sesaat sebelum berkata dengan lembut, saya mengerti. Dengan itu, dia sibuk menyiapkan barang-barang untuk mencuci mukanya.
Sebagai putri paviliun waterfront, mungkin dia tidak terlalu dimanjakan dibandingkan dengan putri emas lainnya, tapi dia tidak pernah melakukan hal kotor atau melayani orang lain sebelumnya. Sungguh menakjubkan bahwa dia tidak memiliki pelayan meskipun statusnya bergengsi, apalagi melayani orang lain. Meski begitu, dia rela memulai hari ini seperti istri yang patuh. Li Qiye duduk di sana dan melihatnya seperti gasing yang berputar, seperti menikmati pemandangan langka dan indah ini. Setelah sekian lama, akhirnya dia menyiapkan semua barangnya dan membawakan baskom berisi air hangat ke hadapannya. Teruskan. Li Qiye duduk diam dan berkata dengan acuh tak acuh. Dia terkejut lagi, berpikir bahwa dia akan mencuci mukanya sendiri setelah mendapatkan barang-barang yang diperlukan. Siapa yang mengira dia ingin dia melakukannya? Dia menarik nafas lagi untuk bersantai, lagi pula ini adalah suaminya, dia akan mengikutinya selama sisa hidupnya. Kecanggungan tidak bisa dihindari karena ini adalah pertama kalinya dia mencuci muka orang lain, tapi dia teliti dan hati-hati. Setelah dia selesai, Li Qiye tersenyum dan dengan lembut menyentuh dagunya yang indah. Apa yang kamu inginkan? Dia melompat seperti rusa yang ketakutan, memikirkan sifat mesumnya. Seorang pria dan wanita sendirian, apa yang bisa kita lakukan, ya? Dia bertanyakan satu pandangan dan berkata, ini adalah ekspresi orang mesum, betapa celakanya dia. Dia mundur satu langkah dengan ekspresi berubah, kita tidak seharusnya melakukan itu. Menjadi sangat gugup membuatnya lupa bahwa dia adalah keajaiban waterfront sementara dia lemah. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Dia tersenyum. Dia tidak memberikan respon meski membuka mulutnya selama setengah hari. Dia dengan santai melanjutkan, kamu sudah menjadi wanitaku, jadi penandanya kita harus melakukan sesuatu yang romantis. Itu sangat beralasan. Dia menundukkan kepalanya, menyetujui hal ini dengan logika. Hanya masalah waktu saja hal-hal tertentu akan terjadi antara suami dan istri. Setelah jeda singkat, dia akhirnya bertanya, minta kamu tidak menjadi seperti ini. Seperti apa? Masalah kita saat ini atau hal lainnya? Dia tersenyum. Gadis itu ragu-ragu sejenak sebelum dengan berani menyatakan pikirannya, hanya hal-hal konyol dan tidak masuk akal yang pernah kudengar. Bisakah kamu sedikit berubah? Kamu ingin mengubahku? Dia melihatnya, geli. Gadis itu menatap lurus ke matanya dan berkata, saya tidak ingin kamu menjadi orang seperti itu. Bagaimanapun, kami sudah menikah sekarang dan masa depan kami masih panjang. Iya, tidak apa-apa kalau kamu lemah, tidak masalah, tidak sembarang orang bisa menjadi ahli, tapi aku berharap orang lain tidak mengejek suamiku yang begitu konyol. Saya dengan tulus ingin Anda menjadi orang baik daripada menjadi raja yang absurd seperti dulu. Tidak mudah baginya untuk mengatakan ini tetapi itu datang dari hati, katanya yang paling tulus dan jujur. Dia tidak setuju kalau dia tidak mampu dan lemah, hanya agar dia berhenti menjadi pria mesum dan tidak rasional. Tidak ada perubahan dalam pernikahan ini, jadi dia ingin mengubah Li Qiye saja. Dia adalah orang yang bersungguh-sungguh sehingga dia mau tidak mau mengungkapkan semuanya kepada suaminya. Tujuan datang ke sini bukan hanya untuk pernikahan tetapi juga untuk perubahan. Masuk akal. Li Qiye mengangguk. Li Qiye merasa terhibur saat melihat matanya yang jernih. Dia dengan santai berkata, dan jika aku tidak berubah dari seorang raja mesum, yang masih tidak berguna seperti biasanya, lalu apa yang akan kamu lakukan? Dia merenung sebelum menjawab dengan tenang, saya akan terus mencoba. Li Qiye baru tertarik setelah melihat gadis lugu ini, untuk mengubah seorang pria, seorang wanita harus menarik perhatiannya terlebih dahulu, jadi, pasti ada cara bagimu untuk mengubah pikiranku. Oleh karena itu, dia berhenti dan mengedipkan mata secara provokatif lagi, misalnya, aku sangat penasaran dan mataku berbinar setiap kali aku melihat gadis cantik, jadi sulit untuk tidak menjadi orang mesum. Saya akui, kamu sangat cantik, tapi jika kamu ingin menahanku, kamu harus melayaniku dengan baik, terutama di kasur. Jika kamu bisa membuatku melupakan perjalananku ke sana, mungkin kamu bisa mengubahku. Itu sebabnya kamu perlu mencoba yang terbaik dan menunjukkan kepadaku apa yang kamu punya. Dia berbicara, tampak agak menyeramkan. Kamu, gadis yang tersipu tidak lagi berani menatap lurus ke arahnya dan dengan tenang menjawab, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu?
Gadis yang sudah malu-malu itu tidak bisa menahan rayuan terang-terangan itu dan hanya ingin bersembunyi di dalam lubang sekarang. Mengapa tidak? Li Qiye dengan tenang membela diri, harus saya ingatkan Anda bahwa karena Anda ingin menepati janji, kami adalah suami istri sekarang. Kegembiraan di ranjang antara pasangan adalah bagian alami dari kehidupan, tidak perlu malu. Yah, dia tidak bisa memberikan jawaban, terlalu muda untuk menghadapi rubah tua seperti Li Qiye. Jika itu masalahnya, kamu seharusnya melayaniku, kan? Li Qiye mendapatkan mangsanya di tempat yang diinginkannya. Aku mengerti. Gadis itu berhasil dibujuk, terlihat sedikit membungkuk sambil menunduk ke tanah. Kalau begitu kemarilah. Dia melambai sambil tersenyum. Gadis itu ketakutan dan secara mendasar menjauh darinya. Itu menyakitkan perasaanku, istriku. Apa aku terlihat seperti monster pemakan manusia? Dia tersenyum lebar. Gadis itu tidak tahu harus berbuat apa. Sebelum datang, dia telah memikirkan berbagai kemungkinan termasuk kemungkinan yang lebih nyata. Namun, hal ini terjadi terlalu cepat. Ini pertemuan pertama mereka dan dia sudah ingin memulainya. Dia benar-benar lengah. Datang sekarang. Li Qiye tertawa kecil dan melambai lagi. Gadis itu menarik nafas dalam-dalam dan dalam hati berkata pada dirinya sendiri bahwa dia bisa melakukannya. Qiye benar, mereka sudah menikah sekarang jadi ini hanya masalah waktu. Dia menutup matanya dan terus berjalan ke sana kemari, merasakan sensasi kesemutan di kulitnya. Beberapa langkah ini terasa seperti selamanya. Saat jarak semakin berkurang, kegugupannya meningkat. Dia merasakan kakinya gemetar karena cemas. Sekarang, beberapa inci darinya, samar-samar dia bisa merasakan panasnya napas pria itu, menyebabkan dia mati rasa dan lemah. Dia memiliki keinginan untuk lari tetapi melawannya. Mata terpejam, tidak berani menatapnya. Tangannya masih dengan takut-takut memegang lengan bajunya. Dia tampak seperti tuan muda yang buruk sementara dia menyerupai pelayan yang diintimidasi. Tidak ada gunanya hanya berdiri di sana. Silakan duduk, aku tidak akan menyakitimu. Li Qiye tersenyum dan menepuk pahanya, tampak seperti tuan muda mesum. Penampilannya hanya menambah kecemasannya, menyebabkan dia tergagap. Berubah pikiran, dia menyemangatinya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berhati-hati mengikuti angin sebelum dengan tegas duduk di pangkuannya. Ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan lawan jenis, tubuhnya menjadi kaku dan lurus, tegang sampai ke inti. Itu lebih baik. Dia meraih pinggangnya dan menahannya agar menghadap langsung padanya. Dia mengerang lembut dan segera menutup matanya, membayangkan kejadian yang akan terjadi dan seluruh tubuhnya terasa panas. Waktunya seolah membeku. Gadis yang sangat gelisah itu menjadi berpikir kosong, tidak berani bergerak sedikit pun. Namun, beberapa detik berlalu dan tidak ada hal buruk yang terjadi, bertentangan dengan imajinasinya. Meski begitu, dia tetap tidak berani membuka matanya, tidak ingin melihat. Dia merasa lebih baik pada saat damai ini dan bisa mendengar detak jantungnya. Badum, badum, ketukannya kuat dan menggema dengan urutan yang jelas. Kedengarannya dunia ada karena detak jantungnya. Dia melihat dirinya dalam pelukannya, tidak lagi tegang seperti sebelumnya. Satu-satunya hal yang membedakan mereka berdua adalah pakaian mereka. Dia bisa merasakan dadanya yang kekar. Meskipun itu bukan tipe otot seperti baja atau menonjol, seseorang dapat merasakan kekuatan yang menakutkan dan meledak-ledak di bawahnya. Akibat letusannya tidak terbayangkan. Ketika payudaranya yang lembut dan besar menekan dadanya, dia merasakan arus mengalir melalui dirinya, membuatnya lemah dan mati rasa, sensasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, tidak ada kekuatan untuk mengangkat satu jari pun. Dia ingin meletakkan tangannya untuk menghalangi area sensitif tersebut tetapi tidak bisa menggerakkannya. Setelah sekian lama, dia diam-diam membuka matanya untuk mengintipnya. Wajahnya hanya berjarak beberapa inci. Napasnya menyebabkan dia merasa sedikit gatal dan panas, mirip seperti sedang mabuk. Gadis pemalu itu memperhatikannya dengan baik, mengira itu sangat biasa. Namun, ada karisma dan pesona yang sangat berbeda dari penampilan yang mesum dan manja sebelumnya. Dia tiba-tiba mengira cukup menarik meskipun wajahnya biasa-biasa saja. Sudut dan garisnya seperti dipol selama berabad-abad, selalu tidak berubah, mirip dengan patung abadi. Tidak cemerlang dan tidak mengejutkan pada pandangan pertama, tetapi patut mendapat apresiasi yang cermat.
Seseorang tidak akan pernah bosan dengan wajah tampannya, pikirnya. Pelukan itu terasa cukup nyaman dan menyenangkan sampai-sampai Li Qiye seperti tertidur. Liu Chuqing cukup berani untuk mencuri pandang padanya. Matanya adalah target utama tapi dia belum begitu berani jadi dia menatap ke bawah. Tiba-tiba, dia membuka matanya, tidak ada aura atau fenomena visual yang mengesankan tetapi dia merasa seolah-olah matanya mengandung kekuatan kosmik, yang mampu mengubah keadaan dunia. Perasaan ini terlalu dibesar-besarkan tetapi dia berkata pada dirinya sendiri bahwa itu memang benar. Dunia menjadi gelap saat dia memejamkan mata dan sebaliknya. Dia memandangnya, mengintip melalui jendela rahasia. Dia menemukannya menyembunyikannya langsung ke dalam hati dan pikirannya. Ada sensasi hangat namun menusuk, tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan darinya, semuanya diletakkan di tempat terbuka. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap matanya karena daya tarik yang tidak terganggu, hampir seperti magnet. Dia melihat matanya sangat dalam, membuatnya tidak bisa membungkukkan muka seperti seekor kupu-kupu yang tertarik pada cahaya. Jiwanya seakan meninggalkan tubuhnya, ingin terbang ke matanya, tidak masalah jika hasilnya berubah menjadi abu. Dengan jiwa yang dilahap, dia menjadi satu dengan dia. Dia merasa sangat dekat dengan perpaduan ini. Perasaan itu membuat hati gembira, seluruh keberadaannya berada di bawah kendalinya namun tetap menyenangkan seperti melayang di antara awan. Dia hanya menginginkan waktu berhenti karena dia telah jatuh ke dalam perangkapnya, tenggelam oleh pelukannya. Li Qiye telah mencapai tingkat yang luar biasa. Dia tidak membutuhkan tipu daya atau skema apapun untuk menjangkau seorang wanita. Hanya satu yang memunculkannya saja sudah cukup, jika dia menginginkannya. Aku tahu aku sangat menarik tetapi kamu ngiler sekarang. Li Qiye meniupkan suaranya dengan lembut sebelum berbisik. Gadis itu mendapatkan kembali akalnya, diliputi rasa malu. Dia merasa lemas seolah-olah dia tidak memiliki tulang untuk menopangnya, meninggalkannya terlatih-tatih di dadanya. Dia membenamkan kepalanya jauh di dalam sana untuk menyembunyikan wajah merahnya. Setelah sekian lama, dia mengerang dengan genit, ingin bangun tetapi Li Qiye memeluknya cukup erat sehingga perjuangan ini sia-sia. Dia langsung menyerah karena tindakan bersandar pada dada ini sangat menyenangkan. Dia merasakan kebahagiaan, kedamaian, dan kenyamanan, masalah ini tidak seseram yang dia bayangkan. Ketakutan dan kegugupan awal semuanya hilang, bahkan rasa malunya pun hilang saat mendengarkan detak jantungnya. Tahukah kamu hal apa yang paling berharga di dunia ini? Dia dengan santai berkata. Dia dengan lembut menenangkan tetapi masih mencoba menjawab, harta yang tak stabil atau hukum prestasi yang tiada taranya. Ini adalah jawaban bagi banyak petani. Tidak, itu jantungnya. Li Qiye berkata, jantung. Dia merenung dan berpikir, bukan sembarang hati tapi hati yang berani melakukan refleksi diri. Begitu Anda berani menghadapi siapa diri Anda dan menyadari kekurangan Anda akan memiliki hati yang tak kenal takut di masa depan, fondasi hati Dao yang tak tergoyahkan yang mengarah pada keteguhan hati. Biasanya hati semurni ini hanya terdapat pada bayi yang baru lahir. Li Qiye berkata dengan nada sentimental. Jadi, hati yang tak kenal rasa takut menuntun pada tekad yang kuat. Dia diam-diam kembalinya. Kamu akan mengerti nanti. Dia tersenyum, tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Begitu saja, Liu Chuqing tetap tinggal untuk melayaninya di gunung gurun besar seperti seorang istri muda, lugu dan manis. Dia telah membuang statusnya sebagai putri waterfront pavilion yang dimanjakan, memilih untuk tetap menjadi istri yang patuh. Dia tidak perlu melakukan tugas-tugas kasar di sektenya tetapi setelah mengikutinya, dia mulai mempelajari segala hal kecil sehingga dia dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Selama mereka bersama, dia perlahan menyadari bahwa Li Qiye tidak seperti rumor negatif yang beredar. Orang-orang mengatakan bahwa dia adalah raja yang tidak berguna, seorang tiran bejat yang lebih mencintai daripada nyawanya sendiri. Sebaliknya, dia sangat sopan ketika berhadapan dengannya, bahkan sampai menjadi sangat protektif dan penyayang, tidak butuh waktu lama bagi gadis muda ini untuk jatuh cinta pada pria yang mendominasi, tidak ada obat untuk gadis yang sedang jatuh cinta. Dia mencintai setiap detik bersamanya, senang dipeluk dan disayangi olehnya. Dia berpikir bahwa semua orang dengan sengaja memfitnahnya agar bisa naik tahta. Mereka memulai propaganda palsu dengan tujuan tersebut. Di matanya, Li Qiye bisa dibilang sempurna. Dia akan percaya apa saja jika itu datang darinya.
Dia tidak bisa menahan pesona dari keberadaan tertinggi seperti itu, tidak ada jalan keluar setelah jatuh. Orang fana sepertiku tidak seharusnya pergi ke loteng abadi. Pagi-pagi sekali, lelaki tua itu mulai bernyanyi. Suaranya yang kuat menjadi bagian dari 9 pegunungan yang terhubung. Kakek itu pasti sangat kuat, menyerap energi pembunuh setiap hari. Liu Chuqing yang berdiri di samping Li Qiye di puncak memuji setelah mendengar lelaki tua itu. Dia sudah terbiasa melihatnya menyaring energi dan mengumpulkan kayu bakar setiap hari. Dia sendiri tidak kuat, tapi hati daunnya lebih kuat dari mayoritas orang di Imperial. Li Qiye dengan lembut menenangkan. Hati Dao yang tak kenal takut. Dia bertanya, keduanya semakin dekat dalam beberapa hari terakhir. Sayangnya, dia sedikit mengerti karena merasa iri. Dia tidak berani menjadi dia iri pada orang yang berbeda darinya. Tidak perlu untuk itu. Dia terkekeh dan berkata, kamu bahkan lebih menakjubkan dari yang lain. Berani bukan berarti memiliki hati Dao yang tak kenal takut, dua hal yang berbeda. Benar-benar, Liu Chuqing menatap dan bertanya dengan ragu. Li Qiye merapikan beberapa helai rambut di keningnya dan tersenyum, gadis bodoh, kamu berani dengan hati Dao yang kuat. Masalah Anda adalah rasa malu, itu dua hal yang berbeda. Satu-satunya hal yang Anda butuhkan adalah lebih banyak pelatihan. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Dia merasa jauh lebih baik setelah mendengar ini tetapi masih meminta konfirmasi. Jangan khawatir, aku tidak akan berbohong padamu. Li Qiye terkekeh, tanpa keberanian dan hati Dao yang kuat, kamu tidak akan berdiri di sini sekarang. Bukan hanya kamu yang punya perjanjian pernikahan denganku, ada 4 orang lainnya tapi berapa banyak yang ada di sini saat ini? Hanya kamu. Ini bukan karena Anda sangat mudah dicintai, tetapi karena Anda menghadapinya secara langsung tanpa menyangkal. Anda bisa saja menghindari, menolak, atau melakukan rencana jahat. Keberanian untuk melakukan apa yang Anda lakukan jauh lebih besar, siap menerima dan ingin membuat situasi menjadi lebih baik. Dia memandangnya dan melanjutkan, tentu saja, ini adalah kombinasi antara kamu yang bodoh dan memiliki hati Dao yang kuat. Saya tidak bodoh. Dia dengan genit menghentakkan kakinya seperti seorang istri yang manis. Li Qiye tersenyum dan menatap tajam, beberapa hal ini bisa dibor dan dipol. Bagaimana? Dia bertanya-tanya. Tidak ada seorang pun yang terlahir dengan hati Dao yang teguh. Mereka pasti tidak berperasaan atau tanpa emosi dalam hal ini, tapi itu tidak mungkin. Hati Dao yang kokoh adalah hasil dari pengalaman, seperti keraguan-raguan, ketakutan, dan berbagai emosi lainnya, namun orang tersebut tetap mempertahankannya. Ini adalah sebuah proses, bukan anugerah dari atas. Misalnya, melawan keberanian rasa takut, memungkinkan Anda untuk bergerak maju. Benar, dia tenggelam dalam pikirannya, memikirkan bagaimana dia ingin berlari beberapa kali setelah datang ke sini. Namun, keberanian tetap muncul di momen-momen penting dan membantu. Yang Anda perlukan adalah lebih banyak pelatihan. Li Qiye menggambarkan, saya kebetulan memiliki mantra yang cocok untuk Anda. Meskipun itu tidak akan membuat tak terkalahkan atau menambah angin pada kecepatan pukulanmu, itu akan memberi keberanian dan ketegasan. Ada hukum manfaat seperti itu. Dia terkejut. Kenapa tidak ada? Dia berkata, mengapa manusia memupuk agama Buddha? Untuk hukum Buddha atau untuk menjadi Buddha? Hukum-hukum ini maha kuasa, memungkinkan seseorang memperoleh kemampuan yang hebat. Sedangkan untuk menjadi seorang Buddha, hal ini memungkinkan Anda untuk tidak tersentuh oleh segudang hukum dengan hati Buddha yang abadi. Menurut Anda mana yang lebih kuat? Hukum atau hati? Yah. Dia tidak bisa langsung menjawab. Ini kembali ke alasan mengembangkan Dao, apakah untuk mendapatkan kemampuan luar biasa atau untuk memiliki hati Dao yang abadi. Li Qiye melanjutkan. Dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh karena ini adalah topik baru dan bermanfaat baginya. Belum ada seorang pun yang pernah membicarakan topik ini sebelumnya. Untuk menjadi kaisar sejati yang tak terkalahkan tidaklah sulit, tetapi menjadi kaisar yang memiliki hati Dao yang abadi sangatlah sulit, yang terakhir mungkin tidak akan muncul dalam suatu zaman. Li Qiye melanjutkan, dengan hati Dao yang tidak bisa dihancurkan, tidak ada hukum yang bisa menyentuhmu. Bahkan jika dunia runtuh, Anda akan tetap baik-baik saja selama kehancurannya. Jadi mana yang lebih penting, memiliki hukum Dao atau hati Dao yang kuat? Hukum tidak akan membuatmu abadi, tapi hati Dao bisa.
Orang lain pasti akan terpesona saat ini, berpikir bahwa Li Qiye mengutarakan omong kosong yang tidak berguna. Liu Chuqing tidak berpikir demikian. Dia memiliki hati yang murni dan cerdas. Kekayaan bawaannya jauh melebihi orang jenius lainnya. Dia benar-benar terpesona oleh topik yang relevan, membawanya ke domain baru. Semua ini mungkin, dia berkata dengan lembut. Tidak ada yang mustahil bagi saya. Li Qiye berkata sambil tersenyum, dengarkan, aku akan menyampaikan mantra itu padamu sekarang. Latilah dengan hati-hati dan tanyakan kepada saya jika Anda memiliki pertanyaan. Dengan itu, dia mulai melantunkan mantra sementara dia dengan hati-hati mendengarkan dan menghafal setiap kata, tidak melewatkan satu detail pun. Ingatlah bahwa sebagai seorang putri Paviliun Waterfront, dia memiliki akses terhadap prestasi hukum yang paling mendalam, bahkan salah satu hal yang paling didambakan dalam sistem, kata Lin. Di sisi lain, Li Qiye hanya terkenal sebagai seorang tiran yang tidak berguna dan sesat yang tidak memiliki tingkat hipotesis apapun. Bagaimana orang seperti itu bisa memahami mantra yang mendalam? Lelucon yang luar biasa. Dia akan mengajarkan teknik budidaya mental kepada si jenius di Waterfront. Seseorang akan tertawa bahak setelah mendengar ini. Apa yang lebih mendalam dari salah satu dari 9 rahasia dalam sistem ini, dan dia memiliki akses ke salah satunya. Dia hanya menunjukkan sedikit keahliannya di hadapan seorang ahli, tanpa mengetahui keterbatasannya sendiri. Anehnya, Chuqing tenggelam sepenuhnya dalam mantra tersebut. Seperti kata pepatah, wanita yang sedang jatuh cinta itu bodoh. Li Qiye telah memikirkan orang-orang penting dalam pikirannya. Kalimat biasa saja pun akan dihafalnya dengan sungguh-sungguh, apalagi mantra menakjubkan dan sangat didambakan ini. Orang bodoh meremehkan dengan cara orang lain, atau begitulah kata orang. Faktanya, hati yang murni dan polos adalah alasan mengapa dia memperoleh kekayaan besar ini dan mendapatkan bantuan Li Qiye. Orang lain, betapapun patuhnya, tidak akan diajari mantra ini. Meskipun dia pemalu dan sangat konyol, bakatnya luar biasa. Dia hanya tidak terlalu fokus pada pelatihan seperti yang lainnya. Oleh karena itu, dia langsung menghafal seluruh mantra dan mulai menelitinya. Setelah beberapa lama, akalnya kembali, mantra ini luar biasa mendalam, saya bisa merasakannya mengalir melalui diri saya. Itu karena kamu memiliki garis keturunan yang tenang. Garis keturunan yang dingin dan tajam ini membantu Anda dengan mantra. Dia tersedak. Kamu menyadarinya. Mulutnya ternganga, terlihat sangat lucu. Orang-orang hanya mengetahui bahwa dia memiliki garis keturunan yang bergengsi tetapi tidak bertahan seperti itu. Hanya beberapa leluhur dari sektenya yang memiliki pengetahuan ini namun Li Qiye dapat mengetahuinya. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari mataku selama aku menginginkannya. Li Qiye membual. Dia menutup kepalanya dan menatap pria biasa namun karismatik ini. Mungkin dia tidak akan pernah bosan melakukannya. Kamu jauh berbeda dari rumor yang beredar. Dia mengundang. Dunia ini penuh dengan ilusi dan rintangan, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas. Dia berkata, ini adalah pertandingan catur, bagaimana sebuah bidak dapat melihat seluruh papan atau pemain sebenarnya. Itu sebabnya sebagian besar orang di dunia hanya mendengarkan dan mengulanginya secara membabi buta. Jadi begitu, dia tidak ingin memikirkan rasionalitas di balik kalimat ini dan kembali fokus pada mantranya. Dia akhirnya memiliki pertanyaan, saya merasakan keakraban seolah-olah saya pernah melihatnya sebelumnya, mungkin belum. Mantra apa ini? Kamu akan mengetahuinya nanti, tapi ini permulaan baru. Luangkan waktumu dan pahami, lalu aku akan mempelajarimu yang lain. Dia berkata, baiklah. Dia mengangguk patuh seperti istri yang berbudi luhur. Li Qiye tersenyum, menikmati sikapnya. Orang lain akan menganggap hal ini mustahil. Putri Waterfront dengan potensi tak terbatas bersedia menikah dengan raja yang tidak berguna dan mengikutinya sepanjang sisa hidupnya. Terlebih lagi, dia bahkan dengan senang hati mempelajari mantranya. Orang-orang akan mengira dia gila dan bodoh dan tidak bisa dibudidayakan. Dia tidak peduli dengan masalah ini karena saat dia datang ke sini, dia sudah siap menghadapi kemungkinan terburuk. Namun, setelah benar-benar menghabiskan waktu bersamanya, kenyataannya tidak terlalu buruk. Dia benar-benar menemukan kebahagiaan dan berpikir bahwa seumur hidup bersamanya terlalu singkat. Orang lain dapat berpikir bahwa dia bodoh semau mereka, dia tidak keberatan sama sekali.
Dia menikmati waktunya saat ini meskipun Li Qiye sebenarnya adalah raja yang tidak berguna seperti rumor yang beredar. Seiring berlalunya waktu, semakin banyak murid yang datang ke 9 pegunungan yang terhubung. Beberapa waktu yang lalu, wilayah selatan sama sekali tidak ada orang selain penebangan kayu tua. Namun, beberapa orang telah muncul di Great Desolate Mountain untuk mencari Dao. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang ingin memilih tempat ini karena energinya yang mematikan. Berita dan gosip datang bersama orang-orang. Putri Bingci akan datang. Seseorang mengungkapkan informasi ini. Yang mana? Yang itu. Yang lain bertanya dengan rasa ingin tahu. Berapa banyak yang mereka punya? Saya pikir hanya satu. Seseorang menjadi terkejut. Jauh lebih dari satu, tidakkah kamu ingat salah satu dari mereka menikah dengan raja baru itu? Murid lain menjawab, itu bukan putri asli dari Bingci. Pria itu mengerti dan mengokohkan, dia hanyalah boneka. Namanya Bingci Yingjian cabang tumbang yang tidak memiliki otoritas dan pengaruh, hanya menganugerahkan gelar putri sebagai pengorbanan. Klan hanya memiliki satu putri asli, Bingci Hanyu. Oh, jadi putri Hanyu akan datang ke sini. Bukankah itu berarti 8 formasi kaisar sejati juga akan datang? Seorang murid yang berbeda bergabung. Bagaimana hubungan kedua hal ini? Seorang murid yang tidak menyadari situasi saat ini bertanya dengan santai. Kudengar kaisar sejati formasi 8 adalah pertunangan putri Hanyu sekarang. Kata murid yang berpengetahuan itu. Kerajaan formasi segudang sedang menjalin perkawinan dengan Bingci. Penonton menjadi terkejut. Ini adalah berita lama, semua orang sekarang sudah mengetahuinya. Seorang pria yang lebih tua menyela, ini sama sekali tidak mengejutkan. Ketika Bingci dikepung oleh 5 legiun, formasi segudang adalah yang pertama datang membantu. Hal ini menunjukkan betapa besarnya kedua kekuatan tersebut. Ditambah lagi, setelah raja baru kehilangan tahtanya, dunia mengejar otoritas tertinggi ini. Masuk akal bagi mereka untuk bekerja sama, terutama dengan pernikahan. Tapi, berpikir Putri Hanyu sudah bertunangan dengan raja. Bukankah leluhur tertinggi dari klan itu memiliki perjanjian pernikahan dengan mendiang raja? Sepertinya agak aneh dia harus bertunangan dengan 8 formasi kaisar sejati sekarang. Seorang anak muda berkata dengan tenang, menyadari pernyataan yang berpotensi berbahaya ini. Para pembudidaya di seluruh dunia melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun dari kedua kekuatan ini yang ada. Mereka merasa jauh lebih baik. Waktunya telah berubah. Kultivator tua itu meyakinkannya, Raja Lucidity masih hidup saat itu dengan semua otoritasnya, siapa yang berani menolaknya. Putra mahkota pada saat itu tidak berguna tetapi masih memiliki status bergengsi. Begitu dia menjadi kaisar, dia akan berdiri di puncak 9 rahasia. Dalam keadaan seperti itu, Pangeran Hanyu mungkin seorang bangsawan tetapi tidak memiliki otoritas absolut. Menikah dengan raja baru berarti terkena kekuatan ini, jadi sang putri benar-benar berusaha mencapainya. Orang tua yang berpengalaman itu menghela nafas sebelum melanjutkan, sayangnya, pestanya tidak berlangsung lama. Kematian Lucidity King menandai kehancuran total Warsain. Pemerintahan kerajaan telah kehilangan kecemerlangannya dan raja baru tidak berguna. Bagaimana sang putri bisa menikah dengan orang seperti itu? Itu hanya hidup. Anda tidak dapat menyalahkan siapapun atas hal ini. Saat berdiri di puncak, orang-orang secara alami berbondong-bondong mendatangi Anda. Saat kamu jatuh ke dalam jurang, orang-orang akan pergi, bahkan ada yang melemparkan batu ke arahmu. Janji, perjanjian pernikahan, semuanya tidak berguna. Seorang pemuda yang penuh semangat berkata, mereka bukanlah apa-apa di hadapan kekuasaan absolut. Raja yang jatuh ingin menikahi Putri Hanyu. Itu kata yang ingin makan daging angsa. Tepat. Seorang sahabat lain juga mengutarakan sentimen yang sama, Bingci masih mengirim putri lain ke istana kerajaan, sesuai dengan perjanjian pernikahan. Mereka sudah cukup baik, itu adalah kesalahan raja karena niatnya, melecehkan gadis-gadis yang tidak bersalah dan kehilangan kerajaannya karena seorang wanita. Kerumunan terdiam setelah mendengar ini. Itu adalah dunia yang kuat, semua orang menganggap ini normal dan dapat diterima. Di mata mereka, raja yang jatuh tidak lagi layak bagi Putri Hanyu. Bingci cukup baik untuk mengirim putri lain kepadanya. Kehormatan, janji, dan moralitas tidak terlalu berarti di benak banyak tuan. Putri Hanyu adalah seorang jenius dan kecantikan yang terinspirasi kerajaan.
Siapa yang pantas mendapatkan wanita seperti dia? Jelas bukan raja yang tidak berguna. Hanya kaisar sejati 8 formasi yang cemerlang, surga favorit, yang layak untuknya. Memang, pemuda lainnya menambahkan, keduanya sungguh merupakan pasangan serasi yang tercipta di surga, perpaduan yang sempurna, tidak ada yang lebih baik. Orang-orang mendukung pernikahan khusus ini karena kaisar sejati formasi 8 adalah salah satu anggota terkuat di generasi muda. Dia hanya memiliki 2 istana untuk saat ini tetapi potensinya tidak terbatas. Beberapa bahkan mengira dia bisa mengambil alih 9 rahasia di masa depan. Jika dia menjadi raja berikutnya, Putri Hanyu akan menjadi ratu. Sepertinya dia ditakdirkan menjadi ratu, namun juga, orang lain mengira itu adalah takdir. Hei, sebenarnya aku mendengar bahwa raja baru ada di Gunung 9 Tautan. Tiba-tiba seseorang yang tidak bijaksana berkata. Suasana langsung menjadi dingin, tidak ada yang mengucapkan kata pun dan mulai saling melirik. Raja baru ada di sini. Putri Hanyu dan Kaisar sejati 8 formasi juga datang. Apa yang akan terjadi pada pertemuan ketiganya? Faktanya, berita ini menyebar dengan sangat cepat. Raja baru telah hilang sejak jatuhnya Skyward. Banyak yang mencarinya secara rahasia, ingin menggunakan dia sebagai boneka untuk mengambil alih kekuasaan. Selain itu, ada pula yang khawatir akan potensi perang. Namun, tidak ada legiun yang datang, bertentangan dengan ekspektasi semua orang. Bingci, formasi segudang, dan dinasti perang Sein tidak bergerak. Beberapa peluang besar memang terjadi secara rahasia, namun tidak ada yang berskala lebih besar yang terwujud, tidak ada yang mencoba menyerang pegunungan dan menculik raja baru, bahkan kaisar sejati formasi 8 dan anak buahnya pun tidak. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa tidak melakukan tindakan ini bukan karena tidak memenuhi keinginan, melainkan karena kekuatan 9 pegunungan yang terhubung. Para pemimpin yang lebih tua menyadari bahwa kekuatan besar ini tidak berani mengambil tindakan sewenang-wenang di sini. Pada awalnya, para pemuda juga tidak terlalu peduli dengan 9 pegunungan yang terhubung. Lagi pula, muridnya terlalu sedikit. Beberapa bahkan memperlakukannya sebagai hotel dan datang dan pergi sesuka hati. Namun, saat badai semakin dekat, bahkan para raksasa pun tidak berani melakukan apapun. Orang-orang bodoh akhirnya menyadari bahwa Tuan yang benar-benar takut termasuk formasi 8. Tidak heran mengapa Lucidity King tidak menonjolkan diri saat datang ke sini alih-alih bertengkar bersama Silver Secret. Sepertinya sekte ini tidak terduga. Seseorang dari generasi terakhir berkemah. Bahkan Raja Agung dari 3 generasi memberikan wajah sekte ini. Kekuatan sejati mereka pasti sangat besar. Seluruh pegunungan mengetahui keberadaan raja. Itu bukan lagi rahasia. Murid baru, bermitra biasa, dan leluhur semuanya telah mendengar tentang raja. Penobatannya merupakan peristiwa besar yang diumumkan ke seluruh dunia. Belakangan, kehancurannya juga dipublikasikan secara luas. Dengan itu, tua dan muda dari 9 rahasia semua mendengar tentang raja. Tentu saja, kesan mereka terhadapnya sama, bahwa dia adalah orang yang mesum dan bodoh. Itulah alasan mengapa dia kehilangan kerajaannya. Setelah menguasai ibu kota, berbagai legiun Sein perang, Bingci, dan kerajaan formasi segudang dengan sengaja menyebarkan propaganda ini. Dunia mendengar bahwa ketika Li Qiye berada di atas tahta, dia melakukan segala macam perbuatan bejat, memperkosa, mengambil istri orang lain, bahkan istri rakyatnya dan pelayan istana pun tidak luput darinya. Mereka bahkan mengatakan bahwa dia bahkan memerintahkan kematian seluruh klan untuk seorang wanita. Angkuh, bejat, tidak masuk akal, tidak pantas untuk dibicarakan. Singkatnya, terdapat lukisan tersebut yang menggambarkan seorang tiran yang mengerikan. Mendengar kisahnya saja akan membuat orang lain membencinya, berpikir bahwa pemberontakan harus dilakukan. Mereka jelas melakukan ini untuk menyembunyikan satu hal, menyembunyikan mereka. Mereka ingin meyakinkan dan menekankan mereka, bahwa mereka menghormati raja, bukan upaya perampasan. Banyak pertemanan yang lebih tua secara alami memahami hal ini, tetapi yang muda, terutama mereka yang baru saja bergabung dengan sekte, mempercayai rumor ini. Oleh karena itu, anak-anak muda sangat penasaran melihat tiran bejat itu setelah mengetahui bahwa dia tinggal di Nine Linket. Dalam beberapa hari berikutnya, para pendatang baru bermunculan di sekitar Great Desolate Mountain. Meskipun mereka tidak mencapai puncak ini,
mereka berdiri di area terdekat atau melayang di langit. Mereka melihat Li Qiye menyerap energi pembunuh di pagi hari. Hal ini menarik perhatian semua orang. Itu Raja Baru. Seorang pemuda menunjuk dan memeras. Dan di sini berpikir tiran legendaris itu akan terlihat cukup galak dengan 3 kepala dan 6 tangan. Dia terlihat seperti orang biasa. Seorang yang melibatkan wanita ingin memuaskan rasa penasarannya namun malah menjadi kecewa dengan penampilan Li Qiye. Ketika mereka mendengar tentang kejahatan seksualnya, mereka mengira dia akan terlihat sangat malang dan rendah hati. Siapakah sangka yang tampil sangat biasa dan biasa saja. Orang seperti itu bisa menjadi raja. Aneh sekali. Seorang mengundang baru bertanya-tanya. Seseorang yang bisa menjadi raja dinasti Perang Sein harus menjadi orang yang tertinggi, bukan seseorang seperti Li Qiye. Itu karena dia punya ayah yang baik. Seseorang tidak mau mengejek, dia adalah anak haram raja sebelumnya. Itu lebih dari cukup bagi orang seperti dia untuk menjadi raja, tapi mempertahankan posisi itu adalah cerita yang sama sekali berbeda. Tidakkah kamu lihat, pria itu bahkan tidak duduk tegak di singgasananya sebelum kehilangan kerajaannya. Orang idiot tidak bisa menguasai dunia. Itu benar. Seorang murid yang relatif lebih tua mengangguk, mengingat keadaan sistem kita saat ini. Menurutku tidak ada orang yang lebih cocok dan memenuhi syarat untuk menjadi raja selain Kaisar Sejati 8 Formasi. Dia memiliki 2 istana saat ini dan bisa menjadi nenek moyang di masa depan. Saya setuju. Dia memiliki bakat yang cemerlang, pantas baginya untuk menjadi raja kita, tidak seperti orang tertentu yang memiliki ayah yang baik. Yang lain mencibir, tapi sekarang semuanya sudah berlalu. Kaisar Sejati Formasi 8 akan menjadi penguasa kita dan Putri Hanyu akan menjadi pasangan yang serasi. Benar-benar pasangan yang hebat, Anda tidak dapat menemukan pasangan yang lebih baik. Temannya menatap Li Qiye dari perselisihan dan mencibir, untunglah Putri Hanyu tidak menikah dengan si bodoh itu, jika tidak maka akan sia-sia. Para pemuda di persetujuan mengangguk setuju. Apakah dia sedang berada di lingkungan yang aman? Orang lain mengubah topik pembicaraan. Ya, dia melakukan ini setiap hari. Seorang murid lain telah memperhatikannya sejak awal sehingga dia memahaminya dengan baik. Li Qiye, dia juga sangat rajin, selalu tepat waktu. Mungkin kehilangan kerajaan merupakan pukulan besar baginya. Seorang komentator sentimental menyatakan, mungkin dia ingin berubah sepenuhnya dan memulai dari awal lagi. Itu sebabnya dia ada di sini di 9 pegunungan yang terhubung untuk berlatih keras agar bisa bangkit setelah menjadi seorang master. Dalam mimpinya, seorang pendukung Formasi 8 mencemooh, dengan bantalannya yang tertidur, dia bisa menggendong selama 1000 tahun lagi dan tidak akan berbohong satu jari dari Kaisar Sejati 8 Formasi. Kaisar akan dengan mudah menghancurkannya. Tidak ada yang mau repot-repot menanggapinya karena masalah saat ini sangat rumit di 9 rahasia. Siapa yang tahu jika 8 formasi Kaisar Sejati bisa menjadi raja berikutnya? Namun, sebagian besar mengakui bahwa ia masuk akal. Paling tidak, Raja Baru tidak akan mampu mencapai apapun terlepas dari perubahannya. Semua orang bisa melihat betapa lemahnya dia, tidak sebanding dengan Kaisar Sejati Formasi 8 dan yang lainnya. Merebut tahta lagi adalah hal yang mustahil. Sedangkan Li Qiye, dia mengabaikan semua penggosip ini. Itu sama sekali tidak mempengaruhi ritual hariannya. Meskipun kehadiran orang-orang berkumpul di sekitar Li Qiye, mereka hanya ingin memuaskan keingintahuan mereka dan tidak melakukan apapun padanya. Lagi pula, tidak ada konflik dan permusuhan antara mereka dan Raja Baru. Bahkan jika dia adalah seorang tiran bejat pada masa pemerintahannya, mereka masih terlalu jauh untuk mempengaruhi. Ditambah lagi, mereka juga tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengannya saat itu. Selain itu, dia mungkin tidak memiliki kerajaan lagi tetapi sisa-sisa dan otoritasnya masih tersisa, tidak ada seorang pun yang mau main-main dengan masalah ini karena dapat menimbulkan malapetaka. Hal ini tidak berarti bahwa semua remaja merasakan hal yang sama. Beberapa memiliki motif dan alasan tersembunyi. Hari ini, seorang pemuda mendaki puncak bersama pria berpenampilan tangguh. Masing-masing memiliki kehadiran yang ganas, jelas merupakan bagian dari tentara. Pemuda itu memiliki jubah yang mahal tetapi karena fisiknya yang mengesankan, dia juga tampak seperti seorang pejuang. Zheng Yibin akan datang menemui Raja Baru. Kabar ini keluar saat rombongan sedang mendaki puncak. Apa yang ingin dia lakukan?
Seorang penonton yang penasaran bertanya-tanya. Mungkin untuk berkelahi. Seorang yang berkumpul dari ibu kota dengan tenang berkata, jangan lupa, Yibin adalah sepupu Tuan Muda Ma. Klan Ma, yang militer dari Komandan Legiun Pusat Ma Mingchun. Orang-orang bergidik setelah mendengar ini. Itu dia, orang itu menjawab. Kerumunan itu saling melirik dan menarik napas dalam-dalam. Legiun Pusat adalah salah satu Legiun 9 rahasia terkuat. Bahkan di masa pemerintahan Lucidi Tiking, Legiun ini adalah salah satu kekuatan tempur terkuatnya. Ma Mingchun adalah seorang abadi yang kuat, dicintai oleh anak buahnya. Kata-katanya sangat berbobot. Semua orang tahu bahwa dialah dalang pengkhianatan 6 Legiun. Sementara itu, Zheng Yibin adalah cucunya dari pihak ibu, pernah menjadi bagian dari Legiun Pusat. Ini jelas bukan kasus seorang rakyat yang mencari rajanya. Semua mata tertuju padanya. Sekarang, ledakan. Setelah Zheng Yibin dan anak buahnya mencapai puncak, salah satu dari mereka berjalan ke depan aula batu dan menginjak pintu. Itu langsung meledak. Siapa yang bersikap kasar? Sebuah suara malas muncul. Li Qiye perlahan keluar dengan seorang gadis cantik di belakangnya, Yu Chuqing. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya tanpa tanda-tanda kemarahan. Aku, Zheng Yibin. Yibin melengkungkan dadanya dengan bangga, mengetahui banyak orang yang memperhatikan. Sebagai cucu Ma Mingchun, ia relatif luar biasa di kalangan generasi muda. Sayangnya, dia tidak bisa menangani kehidupan tentara yang sulit dan kembali ke klannya. Tentu saja, dia tidak bisa dibandingkan dengan para jenius sejati dan hanya sedikit terkenal, tidak sebanding dengan kakak sepupunya, Ma Jinming. Melakukan sesuatu yang mendominasi seperti ini memuaskan ego dan kesombongannya. Lagi pula, orang lain tidak akan berani melakukan ini saat ini. Tidak tahu siapa kamu, Li Qiye berkata dengan ketakutan. Sekarang kamu melakukannya. Yibin dengan arogan berkata, saya adalah anak dari klan Zheng, kapten batalion di Legiun Pusat dengan 1 bintang berhias. Dia memiliki latar belakang yang baik dan akhirnya menjadi jenderal dengan tingkat rendah di Legiun. Hal ini menaikkan statusnya sehingga dia terlihat cukup senang saat memperkenalkan dirinya. Oh, kapten batalion. Tidak, hanya orang yang tidak memenuhi syarat untuk menjilat kakiku di aula emas. Li Qiye berkata dengan santai. Ekspresi pemuda yang sombong itu menjadi sangat tidak sedap dipandang seolah-olah seseorang baru saja menuangkan air dingin ke tubuhnya. Sayangnya, dia tidak bisa membalas karena memang itulah yang terjadi. Seseorang setingkatnya tidak memenuhi syarat untuk memasuki aula emas, apalagi bersujud di hadapan raja. Hanya seorang komandan seperti Ma Mingchun yang bisa berada di sana. Selama masa pemerintahan Lucidi Tiking, dinasti ini menghasilkan bakat yang tak terhitung jumlahnya. Seorang jenderal yang tidak penting dan berengkat rendah seperti dia tidak layak disebut, hanya ikan lain di lautan. Penonton pun tertawa menanggapinya karena tingkah Yibin yang begitu tenggelam, seperti seekor anjing yang akhirnya mampu menggigit harimau yang terjatuh. Meskipun raja bahkan lebih tidak berguna, dia tetaplah raja. Teruslah tenang, jenderal ini tidak akan turun ke levelmu. Yibin menjawab dan menjawab dengan dingin. Dia masih membual tentang posisinya meski sudah tidak berfungsi lagi. Keluarlah, mulai sekarang, kami bertanggung jawab atas puncak ini. Dia menyatakan, kenapa harus aku? Li Qiye tersenyum dan berkata, karena aku suka tempat ini. Legiun pusat kita akan menduduki area ini, jadilah cerdas dan enyahlah, jangan mengundang masalah yang tidak perlu. Yibin mengungkapkan ekspresi tidak ramah. Seorang penonton yang menyaksikan dengan tenang bertanya, Legiun Pusat benar-benar datang ke Pegunungan 9 terhubung. Tidak mungkin, dia punya alasan. Seorang yang bersahabat dengan lebih tua berkata dengan ramah. Dan jika aku menolak? Li Qiye bertanya. Mata Yibin berkilat dingin saat dia menjawab, aku khawatir itu bukan urusanmu. Hal ini akan dianggap sebagai penghalang terhadap urusan resmi militer. Aku akan mematahkan tangan dan kakimu lalu melemparkanmu ke tebing seperti anjing mati. Dia tertawa dan memandang rendah Li Qiye seolah-olah pria itu adalah seekor semut. Gaya ini memberikan kesenangan besar, memuaskan egonya dan keluhan sebelumnya. Perlu diingat bahwa seorang jenderal seperti dia tidak akan bisa bertemu dengan raja yang sama sekali. Orang bodoh ini, selama dia berada di atas tahta, masih merupakan eksistensi tertinggi, mampu memandang rendah seorang jenderal seolah-olah mereka adalah semut. Hal ini tidak terjadi lagi.
Raja yang angkuh ini sekarang menjadi seekor anjing tanpa tuan, tidak ada yang peduli tentang dia. Dia bisa memperlakukan raja ini seperti semut sekarang, perasaan Schadenfreude yang luar biasa. Penonton tidak berkata apa-apa. Mereka tidak tahu apakah Yi Bin bertindak atas keinginannya sendiri atau di bawah perintah Komandan Ma Mingchun. Apakah kamu tidak tahu siapa dia? Liu Chuqing sangat marah dan maju demi Li Qiye. Tentu saja, Yi Bin tertawa keras menanggapinya, bagaimana mungkin orang rendahan seperti kita tidak tahu tentang Raja Agung kita? Oh tidak, kaki kita semakin lemah karena gengsi dan aura kerajaannya, kita harus bersujud dan memujanya sekarang. Sarkasme itu terlalu jelas. Dia melanjutkan dengan tajam, sayangnya, itu semua hanya masa lalu. Bergerak sekarang atau aku akan menginginkan kematian. Apalagi Chuqing yang baik pun tidak bisa menahan nada ini. Dia merengut dan berkata, kurang terbuka. Yang mulia bukanlah seseorang yang bisa Anda hina. Pergilah sekarang, Yang Mulia akan mengampuni Anda. Siapa kamu? Yi Bin bodoh tetapi setelah melihat kehadiran Chuqing yang luar biasa, dia tahu bahwa dia pasti seseorang yang penting. Liu Chuqing dari paviliun tepi laut. Dia tidak bermaksud menyembunyikan identitasnya. Putri tepi laut. Meskipun Yi Bin belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, dia telah mendengarnya dan mundur karena terkejut. Penonton merasakan hal yang sama dan perlu menarik napas. Chuqing jarang menunjukkan dirinya di depan umum sehingga orang-orang hanya pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Meski begitu, hampir semua orang di sini tahu siapa dia. Putri Waterfront sangat bergengsi dan memiliki garis keturunan yang luar biasa. Lebih penting lagi, bakatnya dikabarkan juga unggul. Orang-orang belum pernah melihatnya beraksi, tapi Waterwatch Saber Sein pernah menyesali bahwa dia hanya menempati posisi kedua di paviliun dalam hal bakat. Ingatlah bahwa Santo Pedang adalah jenius terbaik di Waterfront, terkenal bersama Kaisar Sejati 8 formasi atau bahkan lebih tinggi lagi. Kerumunan merasa bingung, tidak tahu mengapa sang putri bisa bersama dengan raja baru. Kamu putri tepi laut. Yi Bin terkejut, menyadari bahwa dia tidak mampu melakukan berbagai macam hal dengan orang seperti dia. Memprovokasi dia mungkin akan memicu kemarahan Waterwatch Sabre Sein. Ya, dia mengangguk tanpa melakukan tindakan apapun. Hehehe, Yi Bin mencibir dengan jijik pada Li Qiye, bersembunyi di belakang seorang wanita, sungguh-sungguh tenggelam. Pantas saja kenapa kamu kehilangan kerajaanmu, orang sepertimu tidak akan pernah berarti apa-apa, tidak layak menjadi raja. Dia malah memusatkan perhatiannya pada Li Qiye. Beraninya kamu, wajah Chuqing memerah, dia ingin memberi pelajaran pada pemuda itu. Li Qiye menariknya kembali ke belakang dan tersenyum dalam, jadi, kalau begitu aku harus berhenti bersembunyi di belakang. Dia menatap Yi Bin dan berkata, kamu ingin mematahkan kakiku, kan? Aku di sini, ayo. Hati-hati. Dia membujuknya dan berbisik. Bagus, masih punya tulang punggung. Itu adalah raja bagimu. Yi Bin sangat senang pada dirinya sendiri, tidak menyangka imajinasinya benar-benar berhasil. Teman-teman, jika dia tidak bergerak, patahkan tulangnya dan buang dia. Dia mengungkapkan senyuman kejam. Para penonton menyiarkan niat Zheng Yi Bin. Para pemuda berpengalaman dalam ketidakpastian kepala. Mereka tidak berempati dengan Li Qiye, hanya kesal melihat sikap Yi Bin yang sombong. Ketika raja masih memiliki kerajaannya, dia mungkin tidak akan berani mengeluarkan sedikit pun kentut. Lihatlah dia sekarang, getarannya sangat tinggi dan perkasa. Hanya sedikit orang di dunia ini yang peduli pada yang lemah, tapi mereka juga tidak menyukai tindakan sombong. Dari Yi Bin ini, di hari lain, orang seperti dia hanyalah karakter kecil, tidak berarti dalam skema besar. Kesombongan dan sikap suka memerintah seperti itu membuatnya dibenci banyak orang. Tentu saja para penonton tidak ingin berbicara, apalagi membantu raja. Yi Bin sendiri mungkin tidak jenius, tapi dia masih anggota klan Zheng, cucu dari Ma Mingchun. Itu adalah latar belakang yang mengesankan. Ditambah lagi, raja hanyalah seekor anjing tanpa majikan saat ini. Siapa yang mau ikut campur demi dia? Setelah menerima perintah Yi Bin, para pria berotot di sekelilingnya mengepung Li Qiye dengan mata penuh agresi. Mereka adalah bagian dari tentara dan tidak akan menunjukkan belas kasihan saat Yi Bin mengizinkan mereka. Yang mulia, apakah Anda sendiri yang akan mematahkan kaki Anda atau kami harus membantu Anda? Salah satu pria itu tersenyum dan bertanya.
Adegan menjadi sangat menegangkan, semua penonton menahan nafas karena kemeriahan. Tiba-tiba, embusan napas yang keras mengganggu situasi yang sedang berlangsung. Yang Yibin dan anak buahnya berbalik. Mereka melihat seorang lelaki tua duduk di atas batu besar di sekelilingnya dengan pemotong kayu tergantung di pinggangnya dan seikat kayu bakar di bawahnya. Dia duduk di atas batu besar dan menikmati asapnya. Tidak ada yang tahu kapan dia sampai di sana, seolah-olah dia sudah berada di sana sepanjang waktu tetapi tidak ada yang menyadari keberadaannya. Dia mengepulkan secepatnya dan memperhatikan semua orang yang memandangnya. Dia mengetuk pipanya untuk mengeluarkan abunya dan terbatuk, "Maaf, saya berada di tempat yang salah, lanjutkan." Tidak ada yang tahu siapa dia. Yibin mengabaikan ini dan memerintahkan, "Mulai." Dia tidak punya pilihan lain dan menunda masalah ini mungkin akan menimbulkan masalah lebih lanjut. "Yang mulia, jangan salahkan kami karena tidak kenal ampun. Salahkan diri Anda sendiri karena buta." Seorang pria tersenyum muram. 4 dari kelompok itu saling bertukar pandang sebelum berteriak, "Ayo pergi." Mereka meraih Li Qiye, masing-masing mengincar lengan dan kaki yang berbeda, ingin mengangkatnya ke udara. Ini tidak terlihat seperti gerakan mematahkan tulang yang sederhana, lebih seperti pemotongan dengan menggunakan kuda yang sedang berlari. Memperbaiki. Tiba-tiba, kilatan seputih salju muncul. Brengsek, sombong, sial, warna merah muncul. Oh tidak, pemotong kayuku. Semua orang masih bingung mendengar lelaki tua itu berteriak dan melihatnya memegangi pinggangnya. Namun, penebang kayu itu tidak terlihat. Dalam sepersekian detik ini, ada sebilah pedang putih tajam yang berterbangan di udara. Ia memotong lengan keempat pria itu dari bahu ke bawah, memotong tahu. Orang-orang itu akhirnya menyadari apa yang terjadi setelah melihat darah mengucur dari lukanya dan berteriak. Pemotongan kayu ini melayang di langit dan darah menetes dari setetes, setetes demi setetes, tidak ada yang mengendalikannya, tampaknya ia memiliki pikiran sendiri dan bergerak atas kemauannya sendiri. "Kembalilah, aku ingin kamu tetap hidup." Orang tua itu dengan cemas berteriak lagi. Semua orang langsung berpikir bahwa dia sedang melakukan suatu tindakan. "Orang tua, kamu sedang mendekati kematian." Laki-laki lainnya segera menoleh ke belakang dengan ekspresi kaget. Memperbaiki. Mereka mengeluarkan pedang dan pedang mereka sebelum menerjangnya seperti harimau dan serigala. "Itu tidak ada hubungannya denganku, kamu salah." Orang tua yang ketakutan itu mengundurkan diri sebagai tanda penolakan. Namun, orang-orang ini tidak mau mendengarkannya. Raungan angin dari tebasan mereka yang kilat terdengar tepat di sekitarnya. Mereka tidak akan memberi musuh kesempatan untuk membalas sama sekali, tidak peduli siapa sebenarnya lelaki tua itu. Suara membaik. Pemotong yang melayang tiba-tiba melintas dan mendatangi mereka. "Awas!" Orang-orang itu menyadari hal ini dan mengarahkan pedang mereka ke atas. Bang! Bang! Pedang dan pedang mereka hancur berkeping-keping beterbangan kemana-mana. Darah datang berikutnya. Pisau itu melesat di udara, menciptakan busur putih yang indah sebelum dikurungnya. Lebih banyak senjata jatuh ke tanah. Semua menjadi manusia tanpa senjata, tidak mampu melawan sama sekali. Senjata mereka hancur dan hilanglah senjata mereka. Mereka mengeluarkan yang menyedot dan menyayat hati. Para penonton dibuat was-was setelah melihat pertarungan sepihak tersebut. Itu adalah seorang master. Semua orang dapat melihat bahwa lelaki tua itu adalah tuan yang tersembunyi. Berlari. Setelah merasakan rasa sakit yang pertama, para pria tersebut menyadari bahwa mereka perlu mengabaikan rasa sakit tersebut dan mundur secepat mungkin. Brengsek. Pemotongan itu terbang di udara sebelum turun lagi, memenggal kepala korban yang melarikan diri. Korban malang tanpa kepala ini masih berlari lebih lama tanpa kepala. Ketika kepala mereka terjatuh dan berguling-guling di tanah, mereka bisa melihat tubuh mereka jatuh ke tanah dengan darah mengucur. Mereka membuka mulut, ingin berteriak tetapi tidak ada suara yang keluar. Mereka di tanah darah mengalir bersama dan membentuk aliran yang kental. Para penonton menyaksikan dengan cemas, gemetar. Yibin yang angkuh membeku. Anak buahnya semuanya ahli yang selamat dari berbagai medan perang. Tak satu pun dari mereka yang lemah tapi mereka langsung dibunuh oleh orang tua ini. Kekuatan pria itu sungguh gila. Kotoran akan kembali dan dia memutuskan untuk mencalonkan diri karena itulah satu-satunya pilihan. Kehormatan, reputasi, wajah.
Tak satu pun dari mereka penting, tidak ada yang lebih penting daripada tetap hidup sehingga dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri. Sayangnya, pemotong yang berlumuran darah itu melepaskan tebasan vertikal lagi. Berdebar, Yi Bin tidak sampai jauh sebelum kakinya terpotong. Dia segera menggelar guling di tanah. Ah! Begitu dia berhenti terdiam, dia akhirnya menyadari bahwa kakinya hilang. Rasa sakit dan kesadaran membuatnya menjerit. Kotoran. Pemuda Cap itu menggunakan lengannya untuk membungkus, meninggalkan 2 jejak darah. Bersambung.